Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi, NPM 2121010150. Di sini saya akan membacakan Learning Journal, tugas mata kuliah Hukum Acara PTUN dan MK. Bab 1 yaitu membahas tentang dasar peradilan tata usaha negara, yaitu hukum pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Maka dari itu, diperlukan lembaga peradilan yang bertugas dan berwenang mengadili sengketa tersebut. Lembaga peraturan tersebut yakni Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, menurut F.J. Hall, yaitu adanya perundangan HAM, adanya pemisahan pembagian kekuasaan. Yang ketiga yaitu setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu adanya peradilan tata usaha negara. Selanjutnya yaitu pasal 24 tahun 1945 berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lindungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama. Selanjutnya yaitu tugas pemerintah diwakilkan oleh pejabat negara. Fungsi peradilan tata usaha negara yaitu yang pertama mengontrol pemerintah, yang kedua yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Yang selanjutnya itu PTUN dibentuk berdasarkan pasal 1 Kapres nomor 52 tahun 1990, lembaga di Indonesia yaitu eksekutif menjalankan perundang-undangan, yang kedua yaitu yudikatif membuat perundang-undangan, yang ketiga yaitu legislatif membuat dan merumuskan undang-undang. Selanjutnya yaitu asas-asas peradilan tata usaha negara. Yang pertama ada asas praduga, yang kedua ada asas pembuktian bebas, yang ketiga ada asas keaktifan hakim, yang keempat ada asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat erga atau omnes. Selanjutnya yaitu sumber peradilan agama, yang pertama ada undang-undang, dua praktis administrasi negara, yang ketiga yuridis prudensi, dan yang keempat doktrin. Selanjutnya itu persamaan dan perbedaannya dengan peradilan lain. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Perbedaan yaitu perbedaan itu antara lain satu, peranan hakim yang aktif, yang kedua adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. Yang ketiga yaitu sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. Selanjutnya yaitu bab 2 sengketa tata usaha negara, yaitu yang membahas tentang unsur-unsur sengketa tata usaha negara atau PTUN, sengketa yang timbul dalam bidang TUN. Yang kedua antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN. Yang ketiga yaitu sebagai akibat dikeluarkannya KTUN. Selanjutnya itu unsur-unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 3 dan menjelaskan yang undangan nomor 5 tahun 1986 sebagai berikut. Yang satu penetapan tertulis, yang kedua dikeluarkannya oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Selanjutnya itu berisi tindakan hukum tata usaha negara. Selanjutnya lagi yaitu bersifat konkret dan individual atau final. Menurut pasal 2 yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara, menurut undang-undang ini adalah A. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Selanjutnya, keputusan tata usaha negara merupakan pengaturan yang bersifat umum. C. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Selanjutnya yaitu pengecualian terhadap KTUN dimuat dalam pasal 3 yang menjelaskan bahwa 1. Jika suatu badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya. Yang kedua, jika suatu badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat. Selanjutnya yaitu dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktunya. Baiklah, berikut tadi paparan learning journal yang saya sampaikan. Saya akhiri. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.